爱的鹅。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali melanjutkan cerita mengenai kisah masa lalu Kazutora dan awal perkenalannya dengan seluruh anggota geng Tokyo Manji. Cerita ini dimulai ketika Kazutora menjalani tahun pertamanya di SMP. Di masa itu, Kazutora kecil mempunyai trauma masa lalu yang tidak pernah bisa dia lupakan, akibat kekerasan yang selalu terjadi di rumah dan sikap arogan dari ayahnya. Ayah Kazutora tanpa ragu akan memukul ibunya atau dirinya ketika mereka berbuat salah. Ayahnya pun selalu memandang rendah orang lain di sekitarnya. Semua traumanya ini akhirnya membuat Kazutora sangat benci sekali ketika melihat ada orang yang mempunyai sikap arogan dan egois seperti ayahnya ini. Momen pun kini berpindah. Kali ini terlihat Baji dan Kazutora yang sedang berboncengan di atas motor. Mereka semua terlihat sedang berkendara bersama dengan para pendiri geng Tokyo Manji lainnya, seperti Draken, Mitsuya, Pachin, dan Maiki. Di dalam perjalanan, Kazutora sempat terlihat merenung dan memikirkan sesuatu. Menyadari Kazutora yang sejak tadi hanya diam, Baji pun akhirnya bertanya, "Apa yang sedang kau pikirkan, Kazutora?" Mendengar pertanyaan dari Baji ini, Kazutora pun akhirnya menjawab, "Tidak ada apa-apa, Baji, aku baik-baik saja." Namun ternyata selama ini ada hal yang selalu dipikirkan oleh Kazutora dan tidak pernah dia sampaikan secara langsung. Hal tersebut adalah kekesalannya terhadap Sano Manjiro alias Maiki. Di antara semua teman-teman Maiki atau para pendiri Toman lainnya, hanya Kazutora sajalah yang sejak awal tidak suka dengan sikap arogansi dan juga egois dari seorang Maiki. Di momen ini Maiki benar-benar terlihat sekali menunjukkan sifat egois dan kekanak-kanakannya. Maiki sangat tidak suka sekali jika dia harus berkendara di belakang motor teman-temannya. Maiki akan langsung emosi dan marah jika ada motor dari salah satu temannya yang jalan lebih cepat dan membalapnya. Menurut Maiki, hanya Hawkmarunya sajalah satu-satunya motor paling kencang di dunia. Tidak hanya sampai di situ. Ketika mereka semua sudah tiba di sebuah restoran, lagi-lagi Maiki menunjukkan sifat egois dan kekanak-kanakannya. Ketika makanan yang dia pesan tiba, Maiki terlihat sangat kecewa sekali. Karena di menu makanannya ini tidak terdapat bendera seperti pada kids meal di tempat lainnya. Maiki pun akhirnya lebih memilih untuk tidak menyentuh makanan yang sudah dia pesan ini, dan malah pergi dari restoran ini dengan kecewa. Kazutora yang sudah tidak sanggup melihat tingkah aneh dari Maiki ini pun akhirnya meluapkan emosinya. Kazutora berkata kepada teman-temannya yang lain, "Kalian semua lebih terlihat seperti anak buah daripada temannya." Mendengar ini, Baji pun sempat memarahi Kazutora, tetapi Draken menahannya. Draken berkata, "Tidak apa-apa Baji, lagi pula aku memang anak buah dari Maiki kok." Akibat perkataan Kazutora ini, Pachin, Mitsuya, dan Draken pun akhirnya ikut memilih pergi dari restoran ini karena sudah kehilangan moodnya. Sebelum pergi, Mitsuya berkata sesuatu kepada Kazutora. "Aku tidak tahu bagaimana selama ini kau melihat Maiki. Tapi kami semua sangat kagum kepada Maiki dan kami semua memang memilih untuk menjadi anak buah dari Maiki. Aku tidak peduli jika kau adalah sahabat dari Baji. Jika kau mau berkelahi, aku siap meladenimu kapan saja." Ketika sudah di luar restoran, Baji pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya tidak disukai oleh Kazutora mengenai Maiki. Mendengar pertanyaan dari sahabat ini, Kazutora pun menjawab, "Sebenarnya aku bukan tidak suka dengan Maiki, tapi aku hanya benci sifatnya. Aku tidak suka melihat orang-orang yang arogan dan egois seperti dirinya." Dalam sekejap Baji pun berpikir, ya memang benar kalau itu. Maiki memang pemimpin yang sangat egois. Belum sempat Baji menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja dari sampingnya muncul seseorang yang ternyata tidak asing bagi Kazutora. Pria ini pun langsung memanggil Kazutora dan memarahinya. "Kazutora, apa kau mentato lehermu? Apakah ibumu tidak memarahimu karena ini?" Dengan cepat, pria ini pun langsung menarik tangan Kazutora dan menyeretnya untuk ikut dengannya. Ternyata pria yang muncul ini adalah ayah kandung dari Kazutora. Ayahnya pun kembali melanjutkan perkataannya. "Jadi selama ini kerjaanmu hanya nongkrong dan bergaul dengan para berandalan ya? Walaupun ibumu bodoh, tapi aku tetap membiarkannya terus merawatmu dan membesarkanmu. Tapi apa jadinya? Coba lihat penampilanmu sekarang." Di momen ini, Kazutora pun berkata dalam hati, ternyata setelah lama tidak bertemu, sikap dari ayahnya tidak berubah sama sekali. Dia tetap saja kasar, arogan, dan selalu memandang rendah orang lain di sekitarnya. Kazutora juga berpikir, jika dia sudah tidak kuat lagi tinggal bersama orang tuanya dan ingin pergi meninggalkan ayahnya ini. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba dari jauh terdengar suara teriakan dari seorang Maiki. Tanpa ragu, Maiki pun langsung melompat sambil melancarkan tendangan nuklirnya. Tanpa basa-basi, Maiki malah meng-KO ayah dari Kazutora ini. Dengan muka polos, Maiki pun berkata,
Apa yang kau lakukan terhadap temanku brengsek? Di momen selanjutnya, hal yang tidak disangka-sangka kembali terjadi. Bukannya kasihan kepada Mikey, teman-temannya yang lain justru menertawai Mikey kencang sekali akibat tingkah konyolnya. Dengan muka kesal, Mikey pun menjawab, "Aku kira orang itu mau menculik Kazutora." Mendengar ini, Baji pun ikut kesal. Setelah semua yang dilakukan oleh Mikey, dirinya masih saja tetap menolak untuk meminta maaf dan membungkuk kepada ayahnya Kazutora. Bajilah akhirnya satu-satunya orang yang mau meminta maaf kepada ayahnya. Tidak lama berselang, Pachin pun menambahkan, "Bagaimana kau bisa mengira Kazutora diculik? Padahal sejak awal Kazutora lah yang terlihat lebih menyeramkan. Lagian mana mungkin ada orang yang berani menculik Kazutora? Kazutora mempunyai tinju yang sangat kuat." Di momen ini tiba-tiba saja Kazutora berkata sesuatu kepada Mikey. "Mikey, akhirnya sekarang aku tahu kenapa semua orang kagum kepadamu. Mulai sekarang aku mengakuimu sebagai teman. Tapi maaf, aku tidak suka berkumpul bersama." Tidak cukup sampai di sini, Kazutora pun kembali melanjutkan perkataannya. "Maafkan aku, Baji, tapi aku merasa lebih nyaman jika aku sendirian." Sebenarnya ada satu hal yang selalu mengganggu Kazutora selama ini. Dirinya masih merasa takut dan trauma jika harus kembali dikhianati oleh teman-temannya. Itulah alasan kenapa Kazutora selalu lebih memilih untuk menyendiri daripada harus bergantung dan berkumpul bersama teman-temannya saat ini. Tanpa terasa 1 minggu pun berlalu begitu cepat. Kali ini terlihat Kazutora dengan seorang diri ditantang bertarung oleh Junpei yang membawa semua teman-teman dari sekolahnya. Bukannya kabur, ternyata Kazutora malah menantang balik semua lawannya ini. Kazutora berkata kepada Junpei, "Jika yang kau inginkan adalah balas dendam, harusnya kau bisa melakukannya seorang diri. Orang-orang lemah dan pecundang seperti kalian hanya berani ketika sudah berkumpul menjadi satu." Setelah ucapannya tersebut, Kazutora pun kemudian langsung berlari menerjang semua lawannya. Setelah beberapa saat berlalu, kini terlihat Kazutora yang akhirnya sudah sadar dari pingsannya. Saat mencoba bangun, tubuhnya terasa sakit semua. Di momen ini, Kazutora pun sadar jika dirinya akhirnya berhasil dikalahkan oleh Junpei dan teman-temannya. Namun hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi. Saat dia menoleh, ternyata di sebelahnya sudah ada Baji yang sejak tadi menemaninya. Kazutora yang penasaran pun bertanya kepada Baji, kenapa dirinya bisa ada di sini. "Mikey menelponku, aku mendengar kabar jika kau telah dikalahkan. Dan ketika aku berlari ke tempat ini secepat mungkin, ternyata hal mengejutkan sudah terjadi. Lihatlah Kazutora." Mendengar ini, pandangan Kazutora pun seketika teralih ke arah Mikey. Mikey terlihat berdiri seorang diri di antara para anggota geng lawan yang sebelumnya sudah mengalahkan Kazutora. Kazutora pun seketika kaget sekali. Hanya dengan seorang diri, ternyata Mikey berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya. Tidak lama berselang, Mikey pun kemudian langsung datang menghampiri Kazutora. "Kau adalah milikku. Baik itu luka ataupun penderitaan yang kau rasakan, mulai sekarang semuanya menjadi milikku." Mendengar perkataan dari Mikey ini, Kazutora pun akhirnya hanya bisa terdiam dan menangis haru. Nah, inilah kisah awal perkenalan Kazutora dengan semua anggota geng Tokyo Manji lainnya. Mulai dari sini, Kazutora pun akhirnya mau membuka hatinya. Dan akhirnya Kazutora malah berteman dekat dengan para pendiri Toman lainnya seperti Draken, Mitsuya, Pachin, dan Mikey. Tidak hanya itu, sejak kecil ternyata Mikey sudah rela menanggung rasa sakit dan penderitaan dari semua teman-temannya. Banyak sekali beban yang ditanggung oleh Mikey seorang diri. Tidak heran jika di masa depan, Mikey akhirnya selalu merasa gagal ketika dirinya tidak mampu menyelamatkan semua orang-orang yang dekat dengannya. Oh iya, semua cerita ini tidak pernah dimunculkan dalam manganya, dan hanya bisa diakses dan dibaca ketika kita membeli bundling DVD animenya. Terima kasih sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.